memang sering dimarahi, tapi alhamdulillah berkat kemarahan beliau, saya sampai hari ini masih bangga berMuhammadiyah. Ketua FKUB Kota Malang sekaligus sesepuh Muhammadiyah Kota Malang, Bapak Taufik, semoga senantiasa sehat selalu Pak, dan terus memberikan pencerahan kepada masyarakat. Dan tentu yang saya banggakan dan saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Asia Kota Malang, Ibu Dr. Anda Sri Herawati. Terima kasih Ibunda. Saya sering menyampaikan beliau ibu saya di Kota Malang, karena nasihat dan sentuhan beliau lah yang memberi saya kelapangan jalan untuk terus bersemangat dalam pengabdian di masyarakat. Dan tentu tak lupa istri saya sering lupa kalau beliau ketua satu, karena yaitu peran beliau tidak bisa tergantikan sebagai istri dan ibu dari anak-anak saya. Terima kasih. Sudah biasa ditinggal karena saya menikah di akhir-akhir jabatan ketua IMM, yang dulu dinasnya bukan hanya di Klojen, di Blimbing, di Kedung Gandang, Sukun, dan Lowowaru, tapi se-Indonesia Pak. Baru nikah sudah kita tinggal lama. Terima kasih pengertiannya selama ini. Rektor UMM atau yang mewakili, dan tentu yang kami banggakan perangkat daerah yang sudah hadir pada hari ini. Yang saya sebut pertama, karena tentu menjadi nama yang sering disebut oleh Ibu Aisyah, Pak Kabak Kesrah, Pak Soleh, yang sudah memberi pencerahan dan memudahkan segala kegiatannya. Walaupun di tengah efisiensi, saya juga dapat protes Pak Soleh, kapan bisa dinaikkan lagi begitu. Pak Kadinsos, terima kasih sudah hadir. Saya harus menjelaskan, Pak Kadinsos hampir tidak menyetujui Pak tempatnya dipakai. Pertama, karena mau direnovasi, sudah lama tidak ditempati, digunakan untuk acara-acara, karena fasilitasnya tidak memenuhi. Pak Kadinsos takut nanti fasilitasnya tidak terpenuhi karena kemarin lampunya agak gelap, AC-nya juga beberapa sudah rusak. Tapi saya bilang sudah, karena ini perintah Ibunda, tidak ada lagi, lain-lainnya kita urus belakangan gitu. Walaupun cuma tempat kosong, lain-lainnya banyak yang membantu. Pak Camat Klojen, terima kasih. Dan tentu yang saya banggakan Mas Abdul, kenapa saya harus sebut tadi Pak penjelasannya, Pak Kadinsos cuma memberikan izin tempatnya saja Pak. AC yang kurang tidak bisa diperbaiki cepat Pak, kursinya juga tidak bisa Pak, anggaran Dinsos efisiensi. Dekornya juga begitu Pak, tidak ada buah-buah dan sayur yang bisa langsung dibawa pulang ini. Walaupun semangkanya cuma satu dibelah dua gitu ya, saya lihat tadi bisa langsung dibawa. Makanya saya telepon Mas Barok, karena saya sudah jadi dengan Ibunda Aisyah, tempatnya sudah konsisten, lain-lainnya coba telepon siapa yang punya kelapangan rezeki. Coba kita paksa membantu Ibunda. Muncullah nama Mas Abdul Musawir Yahya. Kenapa kita minta? Kan eman Pak, jabatannya Pertamina, Komisaris Independen Pertamina Geothermal. Kalau nggak menyumbang Aisyah, harus dicabut KTA Muhammadiyahnya. Karena beliau Pak alumni Gombara yang Pondok Pesantren Muhammadiyah di Makassar sana. Kuliahnya di sini Pak, di FAI-UMM sama kayak saya. Perjalanannya pun sama, dibesarkan oleh Orto di IMM UMM, di IMM Malang, IMM Jatim, dan terakhir menjadi ketua DPP IMM Pusat gitu Pak. Kalau nggak mau balik ke Malang dan membantu masyarakat Malang, kita cabut KTA-nya gitu Pak. Jadi terima kasih sudah hadir dan menyediakan ini Pak, termasuk kursi dan ini buah dan sayur yang bisa langsung dibawa pulang. Kayaknya layar ini juga bukan dari kita Pak Dinsos ya, bukan Pak ya. Nah, kayaknya ini bayar EO ini, EO-nya Mas Hamid ini kayaknya. Nah itu pembayaran Ibunda nggak usah tanya, biar diselesaikan Mas Abdul begitu Bu ya. Dan tentu yang saya banggakan juga dan saya hormati bahasa Bu Hera tadi, Ibunda Solehah itu, terutama yang nanti di wisuda Bu. Wah, angkat tangan Bu yang wisuda Bu. Seragamnya baru atau gimana itu Bu? Pengadaan sendiri Bu. Gak ada biaya APBD Bu. Nah biar Mas Abdul yang nambah-nambahin lah ya. APBD kita agak seret Bu.
Habibie Haidar. Terima kasih Bunda Yunda Soleha dan tentu Lajismu dan semua yang punya ibu muslimat. Nah, kalau ini saya harus sebut terima kasih Bu. Kemarin kita baru rapat hibah juga Bu. Kita semuanya efisiensi, yang nggak boleh diefisiensi lagi adalah satu, hibah ke NU, hibah ke Muhammadiyah, hibah ke Muslimat, hibah ke Aisyah, tidak boleh lagi efisiensi. MI semuanya tidak boleh efisiensi. Kami kemarin baru rapat Ibu kemarin dengan Pak Wali dan TAPD, saya sampaikan bahwa Muslimat, NU, Muhammadiyah, Aisyah punya kontribusi besar dalam membangun bangsa ini. Kelahirannya saja sama dengan Kota Malang. Kalau kita tidak kolaborasi maka saya kualat Bu. Apalagi saya dibesarkan dari rahim organisasi masyarakat yang punya kontribusi besar dalam membangun bangsa dan negara ini. Bapak Ibu semua, pertama atas nama pemerintah Kota Malang kami mengapresiasi dan berterima kasih atas launching lembaga terpadu. Kalau kita kan ada mall terpadu, ini Aisyah juga ada layanan terpadu. Dan Linier juga Bu, beberapa hari yang lalu kami launching juga dengan Forkopimda yang diinisiasi oleh Bu Ketua PA. Ada launching misalnya pelayanan terpadu terkait dengan perwalian anak. Karena banyak juga anak-anak kita ini yang status perwaliannya tidak jelas, terutama yang di panti-panti dulu. Kasihan ini kalau kita tidak perbaiki, kita tidak bantu, maka masa depannya secara administratif tidak ada Bu. Tidak bisa mengakses BPJS, beasiswa dan lain sebagainya karena perwaliannya yang tidak jelas. Maka kita bersama dengan Forkopimda yang diinisiasi bagian dari Tusi Pengadilan Agama untuk itu. Termasuk juga ada program penetapan akta nikah yang belum resmi itu Bu, karena efeknya nanti juga di anak-anaknya. Ada yang nikah sudah hampir 26 tahun baru penetapan akta nikah, anaknya sudah gede-gede. Kenapa begitu? Karena belum nikahnya sendiri belum ada biaya dan sekarang dibantu oleh PA dalam mempermudah urusan itu. Tapi syaratnya banyak Bu, kalau penetapan akta butuh waktu 3 minggu lebih, karena harus pengajuan ke PA dan kemudian diumumkan. Karena takutnya nanti yang ditetapkan adalah sudah menjadi istri orang atau suami orang gitu. Jadi butuh perwalian dan lain sebagainya itu. Kami juga kemarin Pak launching lewat program Alam Tahes Pak yang diinisiasi oleh Dinkes dan Dinsos semuanya dengan kemenang program gerakan penting gitu Pak. Gerakan bersama menanggulangi angka kematian ibu, angka kematian bayi dan stunting. Karena masih besar sekali Pak, terutama stunting. Masih sekitar 8% dari sekitar 38.000 sekian angka kelahiran di Kota Malang. Dan angka kematian bayi juga masih tinggi ibu. Nah inilah yang relevan dengan program dan tema besar Aisyah tadi. Bahwa kita juga punya program itu, kita pengennya zero stunting, zero kematian ibu melahirkan dan zero kematian kelahiran bayi itu kita pengen zero Pak di Kota Malang, dan kita butuh bersama dengan lintas semua. Kalau kemarin dengan lintas profesi kesehatan dan sekarang dengan Aisyah agaknya harus begitu Pak Kadinsos. Karena inilah yang kemudian ingin kita lakukan, bahwa bagian dakwah amar ma'ruf nahi munkar kita, bagian dakwah bahwa rahmatan lil alamin itu harus sinergis Pak. Kemarin kami sampaikan bahwa menjaga nyawa ini bagian dari ajaran Islam kita yang disebut dengan maqasid syariah itu. Bahwa maqasid syariah atau dalam bahasa Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustafa fi Usulil Fiqhnya itu dengan bahasa Kuliyatul Khumsah. Ajaran utama Islam ini ada 5, salah satunya adalah hibdun nafs itu sendiri, menjaga nyawa itu. Sehingga program pemerintah Kota Malang zero kematian ibu melahirkan dan zero kematian bayi yang baru lahir ini penting. Hari ini kita acara di Balai Gedung Kartini, namanya Kartini, tokoh perempuan yang sangat punya peran dalam emansipasi perempuan di Indonesia. Beliau berjuang atas nama perempuan, atas nama hak-hak perempuan, tapi Kartini, Ibu Kartini meninggal karena atau pasca melahirkan. 4 hari pasca melahirkan anaknya meninggal. Nah inilah yang kemudian kita harus antisipasi, karena tentu peran ibu-ibu muslimah, Aisyah dan ibu-ibu solehah di Kota Malang punya peran penting. Kemarin juga dalam sambutan saya sampaikan, zaman Yunani, ibu-ibu ketika pada saat Yunani ingin membangun negaranya, ibu-ibu ini dilarang ikut politik Pak. Kenapa demikian? Karena punya tugas berat
melahirkan generasi-generasi bangsa, melahirkan generasi-generasi terbaik untuk melanjutkan perjuangan negara Yunani pada saat itu. Hari ini Ibunda Aisyah lebih hebat dari ibunda atau ibu-ibu pada saat zaman Yunani itu. Kalau dulu zaman Yunani, ibu-ibu cuma dibebani melahirkan dan mendidik anak-anaknya biar meneruskan perjuangan negaranya. Tapi hari ini ibu-ibu Aisyah ikut langsung membenahi bangsa ini, membenahi masyarakat dengan membentuk lembaga-lembaga ini dan terus berdakwah di masyarakat tanpa melupakan tugas utama sebagai ibu yang melahirkan generasi bangsa ini. Maka saya sangat terharu terutama dengan langkah-langkah ibu-ibu yang ada di Kota Malang. Ibunda Aisyah, Ibunda Muslimat punya peran yang sangat luar biasa. Karena tadi kita tema hari ini menjaga kemanusiaan. Kalau Al-Ghazali dengan tema maqasid syariah kan cuma mengidentifikasi bahwa hak hidup itu bagian dari maqasid syariah. Karena itu pendekatan awalnya, maka kehidupan manusia ini harus dijaga. Membunuh nyawa dilarang, haram hukumnya. Bahkan meneteskan darah yang bisa menyebabkan nyawanya melayang itu haram. Tapi Azad Tibi memperluas lagi, bukan hanya hak hidup, tapi hak kehidupan. Bahwa manusia hidup di dunia ini, terutama misalnya di Kota Malang, tidak hanya lahir dan bisa hidup, tapi kesejahteraannya pun harus dijaga.